Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunuddin, masih di Mapel Informatika kelas 9 di semester 1. Pada pertemuan yang ini kita akan melanjutkan membuat laporan menggunakan paket Office. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat bagian covernya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan dengan membuat kata pengantar serta daftar isinya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Baik, kita mulai saja melanjutkan materi yang kemarin, membuat laporan tugas dengan paket Office. Seperti yang pernah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, kita sudah membuat covernya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat kata pengantar, kemudian juga daftar isinya. Sekaligus bonus penambahan header dan pemberian nomor halaman. Saya sudah siapkan contoh yang sudah saya buat. Nah, ini contoh kata pengantar. Ini saya sudah membuat contoh dari kata pengantar. Nanti kalian ketik seperti biasa. Ini masih normal ya, belum diapa-apakan. Sekarang kita akan buat seperti contoh di awal, seperti ini. Kita akan merapikan kata pengantar. Caranya pertama kita blok terlebih dahulu untuk bagian judul. Seperti biasa di sini kita pilih menu home, pilih perataan center. Kemudian kita tebalkan untuk memberi kesan bahwa ini adalah tampilan judul. Ukuran hurufnya minimal 14 itu untuk judul. Nah, kemudian untuk bagian isi dari kata pengantar tersebut kita blok semuanya dari awal sampai akhir. Ukuran hurufnya harus lebih kecil daripada judul, yaitu 12. Jika kita ingin mengganti jenis hurufnya, kita bisa pilih di sini. Misalkan kita ganti dengan jenis huruf Arial misalkan. Seperti ini. Nah, kalau sudah diganti jenis hurufnya, kita tinggal merapihkan saja dengan menggunakan perataan teks Just TV. Teks tersebut sudah rapi. Nah, sekarang kita tinggal membuat paragraf pada bagian isi kata pengantar tersebut. Caranya, ketika sudah diblok semua, tinggal menggeser tab indent yang paling atas. Diklik, kita geser secukupnya saja. Ya, maka terbentuklah paragraf pada kata pengantar tersebut. Ini sudah selesai. Nah, apabila untuk pengaturan jarak antara teksnya, kita bisa atur dengan cara mengklik di sini line spacing. Kita pilih ya sedang aktif di sini adalah 1,15. Kita pilih misalkan 1,5. Maka rentang jarak antar teksnya semakin merenggang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk titik mangsa ini kan biasanya letaknya di sebelah kanan, kita blok juga. Kita geser tab indent yang paling bawah yang kotak ini, kita geser secukupnya saja. Maka tampilannya udah sesuai dengan contoh di awal. Ya. Kita lihat di sini dengan contoh di awal. Nah, sudah sama. Ya, seperti itu untuk pengeditan kata pengantar. Sekarang bagaimana cara membuat daftar isi? Nah, silakan nanti kalian membuat atau diketik ya tampilannya seperti ini atau bebas saja. Ini hanya untuk contoh. Yang penting kalian paham bagaimana cara pembuatan daftar isi secara otomatis, tidak manual. Kalau dimaksud manual itu seperti ini. Kita klik di sini, kita menekan titik pada keyboard. Nah, seperti ini. Ini namanya manual. Ini pun hasilnya belum tentu rapi. Maka dari itu kita tidak akan menggunakan cara yang ini, kita akan mencoba menggunakan cara yang otomatis. Ketika kita sudah membuat tampilan seperti ini, kita tinggal blok saja. Ya, kalau sudah diblok begini, klik kanan pada mouse, kemudian pilih submenu paragraf. Nah, dari tampilan ini kita pilih yang paling bawah, tab, klik. Nah, baik. Kita atur posisi titik dan angkanya nantinya.
Yang pertama kita untuk pembuatan titik terlebih dahulu. Kita pilih modelnya, kita pilih misalkan yang ini, yang 2. Pastikan ini terpilih 2, 3, atau 4 ya. Jangan sampai non, kalau non nanti tidak akan muncul titik-titiknya. Nah, kita lihat di sini batas titiknya mau di garis keberapa di sini. Kita lihat, disesuaikan saja. Misalkan di sini batas titiknya di angka 14 ini. Kita ketik di sini 14 cm. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ini kan berubah lagi, kita klik lagi, jangan sampai di posisi non. Kalau sudah ininya terchecklist atau terpilih, ininya juga sudah diketik angkanya, set. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian kalau sudah, setelah itu kita akan mengatur titik jarak akhir dengan angka yang akan kita input nantinya. Misalkan kita kasih jarak 1 cm. Nah, kita misal klik di sini. Desimal. Nah, di sini kita ketik 15. Ya, kalau udah jangan lupa di set. Maka nanti di sini sudah muncul angka terakhir dari titik-titik yang 15 ini untuk penulisan angkanya nanti. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Ini adalah akhir batas titik dari daftar isi tersebut. Nah, ini adalah untuk pengetikan angka. Baik, kita contohkan saja. Kita letakkan kursornya di yang paling awal di sini. Kita kasih jarak dulu 1 spasi. Kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard di sebelah kiri. Ya, angka titik-titiknya otomatis langsung ada, tidak harus manual. Kemudian kalau sudah, kita tab lagi untuk pembuatan angka. Misalkan contohnya kata pengantar itu di halaman 3. Nah, kemudian klik lagi di sini halaman selanjutnya bagian selanjutnya, kasih spasi dulu. Kemudian tab lagi misalkan halaman 5. Dan seterusnya seperti itu, kasih spasi lagi, tab lagi. Nah, seperti itu untuk pembuatan daftar isi dan seterusnya. Jadi ketika kita sudah mengatur, maka hasilnya akan tampil rapih seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, titik akhirnya rapih. Kemudian juga untuk angka rapih. Untuk pengaturan daftar isi ini membuat hasil tampilannya lebih rapih. Nah, seperti itu untuk pembuatan daftar isi. Kemudian tinggal daftar isi ini kita blok, kita tengahkan pakai center. Nah, seperti itu. Itu untuk pembuatan daftar isi. Nah, semoga kalian sampai di sini bisa memahaminya untuk pembuatan daftar isi. Selanjutnya adalah kita memberikan header pada kata pengantar dan daftar isi. Seperti contoh yang ini. Header seperti ini. Baik, kita coba. Kita letakkan di kata pengantar, misalkan klik menu insert, kemudian pilih header. Header ini adalah pembuatan teks di bagian atas. Ini kita bisa lihat tulis yang coklat ini. Kemudian kalau ingin di bawah, kita pilihnya footer. Yang kita akan contohkan di sini adalah pembuatan header. Klik headernya. Di sini ada beberapa template yang bisa kita pilih. Kita pilih yang sederhana saja. Misalkan yang ini, kita klik. Di sini ada tipe the document title. Kita ketikkan misalkan teks informatika SMP kelas 9. Ketika kita sudah selesai pembuatan header, nah untuk keluar dari tampilan header ini, kita tinggal klik di luar batas yang sudah ditentukan ini. Klik 2 kali. Ya. Maka header tersebut sudah jadi. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah tidak bisa kita edit lagi kecuali kita mengklik 2 kali tulisan headernya ini. Kita klik 2 kali, maka nanti headernya akan aktif lagi. Kalau ingin menonaktifkan headernya, kita klik di luar garis yang sudah ditentukan. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini di cover ada header, kata pengantar, daftar isi, dan apabila ada halaman yang lainnya juga headernya sudah tampil. Baik, setelah itu kita akan memberikan penomoran halaman. Untuk kata pengantar dan daftar isi ini penggunaan Romawi, sedangkan untuk isinya ini sudah menggunakan angka biasa. Kita akan coba memberikan penomoran halaman.
Untuk pemberian penomoran halaman yang berbeda, yang pertama adalah kita beri dulu penomoran halaman untuk bagian awal di sini, yaitu untuk kata pengantar dan daftar isi. Caranya klik menu Insert, kemudian pilih Page Number. Nah, di sini ada beberapa pilihan, mau diletakkan di mana, di atas, di bawah, atau di bagian tepi, atau kita bisa menentukan di mana posisinya. Current position ini bebas saja. Misal kita mau meletakkan halamannya itu di bagian bawah. Misal kita pilih bottom. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa kita pilih. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini sudah tampil halamannya. Nah, di sini kalau bagian awal itu menggunakan angka Romawi. Kita bisa lihat di sini semuanya sampai ke bawah itu Romawi. Nah, sedangkan untuk bagian isi itu bukan Romawi seharusnya, yaitu menggunakan halaman biasa. Nah, kita akan coba rubah terlebih dahulu untuk bagian isi dan seterusnya sampai ke bawah. Kita nonaktifkan dulu karena ini sudah berhasil jadi. Klik-klik di bagian luar garis ini. Letakkan pointernya di bagian isi. Dalam hal ini di sini adalah bab 1. Baik, kita letakkan di bab 1 pointernya, kemudian kita masuk ke menu Page Layout. Nah, ini kebetulan Office yang saya pakai adalah Office 2010, maka adanya di menu Page Layout. Apabila kalian menggunakan Office-nya 2010 ke atas, misalkan 2013, 2016 dan seterusnya, itu adanya di menu Layout. Nanti di sini. Di sini ada menu Layout sendiri, ada Desain, ada Layout di sini. Nah, nanti kita setelah itu akan memilih menu Break. Nah, ini setelah klik menu Page Layout, kita pilih menu Break di sini. Nah, kemudian kita pilih Break di sini adalah Next Page. Sama nanti di Office 2013 atau selanjutnya. Sama nanti kalau apabila kita menggunakan Office di atas 2010, kita akan memilih ini juga Next Page. Kita klik. Baik. Setelah kita klik Next Page, nanti akan muncul lembar kerja baru sebelum isi laporan tersebut. Nah, di sini ini isi dari laporan yang sudah kita buat. Nanti di bagian sebelum laporan ini atau di bagian atasnya akan muncul lembar kosong baru, dan ini fungsinya adalah untuk pemberian penomoran halaman dimulai dari 0 nantinya, untuk menggantikan posisi Romawi ini. Baik, kita masuk saja ke menu Insert, kemudian Page Number, kemudian pilihnya di sini Format Page Number. Nah, di sini kita ganti dengan angka biasa. Di Start kita mulai dari 0 dulu untuk merubah Romawi yang ini. Kita klik OK. Kita lihat di sini sudah berubah 0, halaman kosong ini 0, tapi yang bagian atas tidak berubah ya, karena kita sudah menyisipkan halaman baru. Untuk halaman isi ini, kita kembali lagi masuk ke Page Number, kemudian pilih Format Page Number. Nah, di sini kita ganti dengan angka biasa. Kemudian startnya dimulai dari 1. Oke. Maka untuk isi dari laporan tersebut sekarang sudah berubah jadi angka 1. Apabila kita enter untuk ke halaman selanjutnya, itu sudah angka yang normal, angka biasa, angka 2 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi caranya untuk memisahkan antara Romawi dan angka biasa atau halaman biasa, kita harus menghentikan halaman yang terhubung antara halaman awal yang bentuknya Romawi dengan isi yang nantinya akan dirubah ke dalam bentuk halaman biasa. Maka kita hentikan dulu di sana, makanya kan ada perintah Page Layout Break. Di sini artinya kita menyisipkan halaman baru untuk mulai penomoran baru. Makanya nanti di sini tidak berfungsi. Makanya di sini diberikan halaman 0, karena kita akan memulai untuk halaman yang sebenarnya adalah dari halaman isi tersebut. Di sini laporan isi ini. Nah, di sini bisa dimulai dari angka 1 dan seterusnya nanti. Jadi sesuai dengan yang di daftar isi ini. Ya, bab 1 ada di halaman 1 dan seterusnya. Itu yang dapat disampaikan untuk materi membuat laporan dengan menggunakan paket Office. Pada pertemuan kali ini yaitu kita membuat kata pengantar dan juga daftar isi. Semoga pembahasan singkat pada pertemuan yang kedua ini dapat kalian pahami. Walaupun pembelajaran yang kita lakukan secara daring tidak mengurangi semangat kalian untuk
tetap bisa dan mau belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.